Bab 1502, Alam Api Iblis. Xiaoyan Gege, kamu harus meminta siapapun dalam kelompokmu ini yang tidak memiliki kekuatan Ban Sheng untuk pergi. Angka tidak penting dalam mencoba menaklukkan api teratai setan pemurnian. Sun Er menoleh dan berbicara kepada Xiaoyan setelah melihat banyak sosok manusia bergegas ke ruang yang hancur itu seperti segerombolan belalang. Iya, Xiaoyan mengangguk. Meskipun individu elit dari aliansi ini dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas, banyak dari mereka yang berkeringat di luar wilayah ini. Beberapa dari mereka bahkan harus melepaskan douki mereka untuk menahan suhu tinggi. Jika mereka dengan sembrono menyerbu ke ruang itu, kurang dari 10 dari mereka akan berhasil keluar hidup-hidup. Kalian semua harus kembali ke aliansi terlebih dahulu dan menjaganya dengan baik. Yao Lao berbalik dan berteriak dengan suara yang dalam. Dipahami. Setelah mendengar ini, banyak ahli dari aliansi segera menghela nafas lega, tampak seolah-olah mereka telah dibebaskan dari beban besar. Mereka buru-buru menjawab sebelum mundur dalam formasi cepat dan teratur. Meskipun agak disesalkan bahwa mereka tidak akan memasuki dunia dan melihat sekilas api iblis, lebih baik menyesal daripada kehilangan nyawa seseorang. Dengan kekuatan mereka jelas menyadari peluang mereka untuk bertahan hidup jika mereka menerobos masuk ke ruang yang sangat berbahaya. Haha, saudara Xiaoyan, kita akan masuk dulu. Huo Xuan menghadap Xiaoyan dan menangkupkan kedua tangannya dari jarak yang cukup dekat. Setelah itu, dia pindah dengan penatua Huo Yao yang memimpin kelompok itu. Kelompok mereka memimpin untuk bergegas ke gugus cahaya putih krem itu. Akhirnya, mereka menghilang. Kita juga harus bergerak. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan tersenyum dengan agak cemas setelah melihat para ahli dari klan kuno itu bergegas ke lingkaran cahaya. Xiaoyan Gege, dikabarkan bahwa api teratai iblis pemurnian menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membentuk api iblis di dalam tubuh seseorang. Saat api iblis muncul di tubuh seseorang, bahkan jiwa seseorang akan dibakar menjadi apa-apa. Oleh karena itu, terlepas dari apa yang Anda lihat setelah memasuki ruangan, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk tetap tenang tanpa merasakan kegembiraan atau kesedihan. Anda harus berusaha mengendalikan semua emosi. Kalau tidak, emosi ini akan menarik api iblis. Sun Er mengangguk dan mengingatkan semua orang dengan suara serius. Oh! Ekspresi Xiaoyan dan Yao Lao berubah setelah mendengar rumor ini. Api teratai iblis pemurnian terlalu misterius. Bahkan mereka, sebagai alkemis, tidak begitu tahu banyak detail tentangnya. Tidak terduga bahwa api teratai iblis pemurni ini dapat menggunakan emosi manusia sebagai benih. Metode misterius seperti itu memang layak untuk reputasi api iblisnya. Dipahami. Setiap orang harus berhati-hati. Ayo bergerak. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas dan berhenti mengucapkan kata-kata lain yang tidak perlu. Dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya memimpin untuk menyerang ke depan. Dia berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas ke lingkaran cahaya dengan kecepatan seperti kilat. Sun Er dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Kulit Xiaoyan tiba-tiba menjadi kering saat dia menyerbu ke dalam gugusan cahaya. Melewati lingkaran cahaya adalah tugas instan. Setelah matanya sejenak terpesona oleh cahaya, dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah berubah. Suhu yang mengerikan. Kesan pertama bahwa ruang yang diubah memberi Xiaoyan adalah seperti tungku. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa dia saat ini berada di ruang misterius dengan api putih krem di sekelilingnya. Bahkan seseorang seperti dia, yang telah menelan 5 jenis api surgawi, merasa sangat panas di tempat ini yang diselimuti oleh api putih krem. Panas ini dipancarkan oleh api putih krem. Sebuah pikiran melewati hati Xiaoyan saat api surgawi di dalam tubuhnya perlahan keluar darinya sebelum membungkus seluruh tubuhnya. Baru kemudian panas yang menyebabkan darah seseorang mendidih melemah secara signifikan. Apakah ini wilayah di mana api teratai iblis pemurni disegel? Di mana Sun Er dan yang lainnya?
Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat sekelilingnya yang kosong. Dia seharusnya memasuki dunia ini bersama Sun Er dan yang lainnya. Kenapa hanya dia yang ada di tempat ini? Xiao Yan dengan erat merajut alisnya. Tubuhnya tergantung di udara dan tidak berani melakukan kontak sedikit pun dengan api putih krem. Nyala api ini mungkin bukan tubuh sebenarnya dari api teratai iblis pemurni, tetapi orang tetap tidak boleh meremehkannya. Selain itu, seluruh ruang ini dipenuhi dengan misteri. Ketenangan ini menyembunyikan niat membunuh, jadi yang terbaik adalah selalu berhati-hati. Aku harus meninggalkan tempat ini dulu. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya. Jari-jari kakinya menekan ruang kosong. Baru kemudian tubuhnya menembak ke depan. Area ini membuatnya agak gelisah, tetapi pertama-tama, dia perlu menemukan yang lain. Tubuh Xiao Yan dengan cepat mengalir melalui lautan api. Suhu tinggi yang memenuhi ruang menyebabkan kulitnya memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk meskipun memiliki perlindungan dari api surgawinya. Bahkan udara di alam ini mengepul. Kehancuran yang tak terlukiskan menutupi seluruh negeri. Xiao Yan terbang ke depan selama hampir 10 menit, tetapi ekspresinya berangsur-angsur menjadi jelek saat dia terus terbang. Masih belum ada akhir dari lautan api bahkan setelah perjalanan 10 menit ini, dan dia belum menemukan sosok manusia lainnya. Seolah-olah lautan api ini tidak ada habisnya. Seberapa besar wilayah ini? Mungkinkah kami telah dikirim ke area yang berbeda ketika kami memasuki ruang ini? Namun, sepertinya aku tidak merasakan tanda-tanda dikirim kemanapun saat aku masuk. Xiao Yan dengan erat merajut alisnya. Wajahnya dipenuhi dengan pikirannya dan ekspresi kehilangan. Ada suara di depan. Sebuah suara lembut tiba-tiba terpancar dari jarak dekat di depan Xiao Yan saat dia memikirkan semuanya. Dia segera merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Tubuhnya bergerak saat dia bergegas maju, tetapi dia baru saja melakukan perjalanan agak jauh ketika dia tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, ada 3 sosok hitam berdiri di udara tidak jauh di depannya. Mata mereka mengungkapkan ekspresi menyeramkan yang dipenuhi dengan ejekan saat mereka menatapnya. Kepala Aula Jiwa. 3 sosok hitam itu adalah trio Hall of Souls dari luar. Tidak disangka mereka benar-benar akan muncul di tempat ini. Apalagi dari penampilan mereka, sepertinya mereka telah menunggu Xiao Yan. Kenapa kalian semua ada di sini? Xiao Yan menuntut dengan suara yang dalam sambil menatap mereka bertiga. Douqi di dalam tubuhnya diam-diam mulai beredar saat dia bertanya. Tidak ada apa-apa. Kami di sini untuk membiarkan Anda melihat sesuatu. Kepala Hall of Soul sedikit tersenyum. Gelombang kabut hitam tiba-tiba melonjak keluar dari telapak tangannya. Kabut hitam churn sebelum berubah menjadi sosok yang agak ilusi. Xiao Yan merasa seperti disambar petir saat melihat sosok itu. Dia bergumam, "Ayah, Xiao Shan." Orang yang ditarik keluar oleh kepala aula jiwa secara mengejutkan adalah Xiao Shan. Namun, Xiao Shan hanyalah tubuh spiritual. Yan tubuh Xiao Shan bergetar setelah mendengar suara Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya menatap pemuda kurus itu dengan tidak percaya. Xiao Yan, hanya ada satu takdir untuk menentang Hall of Souls kita. Penghancuran klanmu. Senyum acuh tak acuh terangkat di wajah kepala aula jiwa. Tangannya perlahan mendarat di kepala Xiao Shan saat dia berkata dengan suara lemah, "Karena kami akan menangkapmu, tidak ada gunanya dia terus hidup." Berhenti! Mata Xiao yang tiba-tiba berubah menjadi merah darah setelah mendengar suara ketua aula jiwa. Kepala aula jiwa dengan dingin tertawa ketika dia mendengar raungan Xiao Yan. Dia mengepalkan tangannya dan jiwa Xiao Shan hancur dengan paksa. Itu berubah menjadi partikel cahaya yang tersebar terpisah sebelum menghilang karena suhu yang sangat tinggi. Xiao Yan tumpul saat dia melihat bintik-bintik cahaya menghilang. Tubuhnya bergetar. Niat membunuh yang mengerikan dengan liar tersapu dari dalam hatinya.
Senyum aneh terangkat di wajah kepala Aula Jiwa setelah merasakan niat membunuh liar di hati Xiao Yan. Engah, kedua mata Xiao Yan berubah merah darah. Napasnya menjadi seberat banteng sementara dia menatap tajam ke kepala Aula Jiwa. Dia maju selangkah. Namun, tubuhnya langsung terdiam saat kakinya mendarat. Gelombang api putih krem tiba-tiba meletus dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuhnya. Nyala api yang menakutkan mulai mengamuk liar di dalam tubuhnya. Api iblis, rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba dipancarkan dari dalam tubuh Xiao Yan menyebabkan dia mendapatkan kembali akal sehatnya. Hatinya langsung terkejut ketika dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa trio Hall of Souls telah menghilang. Ini buruk. Saya telah ditipu. Semuanya di sini adalah ilusi untuk membangkitkan emosi seseorang. Adegan ini menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Dia tiba-tiba pulih dan akhirnya memahami keanehan seluruh situasi. Api iblis mungkin kuat, tetapi tidak ada yang mengendalikannya. Tidak mudah untuk membakarku. Xiao Yan mengatupkan giginya. Segel tangannya dengan cepat berubah saat api surgawi barunya, yang terbentuk dari penggabungan 5 jenis api surgawi, mulai beredar. Itu menyebar dengan liar ke setiap bagian tubuhnya. Api putih krem bertahan sejenak sebelum mulai dipaksa kembali dalam kekalahan 1 inci pada suatu waktu karena pembalasan sengit dari api surgawi di dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, api dipaksa keluar dari pori-pori Xiao Yan yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah api putih krem dipaksa keluar dari tubuhnya. Dia dipenuhi keringat. Itu beruntung bahwa ketahanannya terhadap api cukup tinggi dan tubuh fisiknya kuat. Jika tidak, trik ini akan menyebabkan meridian di tubuhnya berubah menjadi debu. Itu memang layak menjadi api iblis. Ilusi yang diciptakannya tidak kalah dengan yang ada di pohon purba bodhisattva. Xiao Yan mengusap keringat dinginnya. Sebuah pikiran melintas di hatinya saat api surgawi di dalam tubuhnya dengan cepat menutupi matanya. Setelah nyala api melonjak, dunia di depannya segera mulai berubah. Lautan api putih krem menghilang. Kabut putih krem yang berukuran sekitar 100 kaki menggantikannya. Pada saat ini, ada lusinan orang dengan cepat terbang di tempat yang sama di dalam kabut ini. Mayat beberapa orang ini sudah dikelilingi oleh api putih krem. Akhirnya, mereka berubah menjadi abu di tengah pekikan yang menyedihkan. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu kabut putih krem ini. Setelah itu, dia mengerti bahwa ilusi itu seharusnya disebabkan oleh kabut misterius ini. Guru, setelah menyapu pandangannya, Xiao Yan menghentikan mereka pada sosok tua tidak jauh di depannya. Sosok ini adalah Yao Lao, tetapi wajah Yao Lao dipenuhi dengan rasa sakit. Bibit api putih krem yang samar-samar bahkan telah muncul di tubuhnya. Jelas, ini adalah awal untuk dibakar oleh api iblis. Bab 1503, menerobos sebuah obstruksi. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap api putih krem yang menyala di tubuh Yao Lao. Dia secara alami mengerti betapa sulitnya untuk mengusir api iblis yang membakar di dalam tubuh seseorang. Jika dia tidak memiliki 5 jenis api surgawi, dia akan berakhir menderita luka serius dari api iblis sebelumnya. Meskipun Yao Lao adalah seorang elit Du Sheng, dia tidak lagi memiliki api surgawi yang menjaga tubuhnya. Dia akan terluka parah jika api iblis dibiarkan menyerang tubuhnya. Tubuh Xiao Yan secara refleks bergerak sementara hatinya merasa terkejut. Dia muncul di samping Yao Lao dalam sekejap. Setelah itu, telapak tangannya tiba-tiba menghantam punggung Yao Lao. Tangisan rendah juga tiba-tiba keluar dari mulutnya. Xiao Yan telah mencampur adukan fluktuasi spiritual dalam tangisan ini. Gelombang suara yang bercampur dengan fluktuasi ini ditransmisikan ke telinga Yao Lao. Itu bertabrakan dengan jiwa Yao Lao, menyebabkan wajahnya pucat. Matanya yang tertutup rapat juga tiba-tiba terbuka pada saat ini. Yao Lao, yang telah membuka matanya,
menatap Xiao Yan di sampingnya. Dia terus terengah-engah melalui mulutnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, "Jadi, api teratai iblis pemurnian itu menakutkan." Tak disangka ia sengaja menciptakan ilusi untuk mengobarkan emosi seseorang untuk menarik kobaran api yang akan membakar diri sendiri. Jika Anda tidak memperingatkan saya sebelumnya, saya khawatir nasib saya tidak akan menyenangkan. Xiao Yan tertawa getir. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia berkata, "Kabut di tempat ini agak aneh. Mari kita tinggalkan area ini dulu." Di mana leluhur Huo Yun dan yang lainnya? Yao Lao mengerutkan kening dan bertanya dengan suara khawatir. Alam api iblis terlalu misterius. Itu penuh dengan bahaya fatal. Bahkan seorang elit Dou Sheng akan menghadapi kesengsaraan terus-menerus saat memasukinya. Aku mencari mereka sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda mereka di daerah ini. Sun Er dan yang lainnya juga telah menghilang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Mereka kemungkinan besar dengan Sun Er, Ziyan, dan yang lainnya. Kelompok itu kuat, dan seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari ilusi. Iya? Yao Lao mengangguk. Bahkan jika dia ingin menyelamatkan mereka, tidak ada yang bisa dia lakukan di tempat yang aneh ini. Satu-satunya hal yang dia merasa beruntung adalah dia tidak membawa kelompok besar masuk. Kalau tidak, mereka semua pasti sudah binasa. Ayo pergi. Xiao Yan melambaikan tangannya. Matanya melirik orang-orang yang masih tenggelam dalam ilusi sebelum mereka dengan cepat keluar dari kabut. Dia tidak bertindak karena kebaikan dan menyelamatkan setiap orang dari mereka. Sebagian besar orang di sini mengejar api teratai setan pemurnian. Mereka bisa digambarkan sebagai pesaingnya. Xiao Yan tidak ingin melihat kebaikannya membawa masalah baginya di masa depan. Xiao Yan dan Yao Lao lolos dari ilusi dan tidak tinggal di daerah ini. Setelah beberapa menit terbang, mereka berhasil keluar dari area yang dikelilingi kabut. Xiao Yan dan Yao Lao merasa tubuh mereka menjadi sedikit lebih ringan setelah mereka lolos dari kabut. Mereka menoleh dan melihat kabut putih krem yang aneh. Xiao Yan menghela nafas lega sambil merasakan ketakutan yang tersisa di dalam hatinya. Xiao Yan gege. Suara gembira terpancar dari jarak yang cukup dekat setelah mereka berdua bergegas keluar dari kabut. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat sebuah platform besar tergantung di udara tidak jauh di depannya. Ada pintu putih besar di ujung peron. Pada saat ini, kelompok Sun Er berkerumun di peron. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka melihat Xiao Yan dan Yao Lao yang telah keluar dari kabut. Xiao Yan perlahan mendarat setelah melihat Sun Er, Ziyan, dan yang lainnya. Dia bertukar pandang dengan Yao Lao dan nyala api tiba-tiba melonjak ke matanya, tetapi area di depannya tidak berubah. Mereka bukan ilusi. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat tidak ada yang berubah. Dia tersenyum bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Kami baik-baik saja." Kelompok Sun Er dengan cepat bergegas ke depan. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum berseru, tidak terduga bahwa api teratai iblis pemurni sudah mampu melepaskan kabut surgawi mimpi buruk. Sepertinya kekuatannya telah meningkat pesat selama 1000 tahun. Kabut surgawi mimpi buruk. Xiao Yan terkejut. Ini adalah kabut yang dapat menyebabkan seseorang turun ke dalam ilusi selamanya. Ini adalah skill pamungkas unik dari Purifying Demonic Lotus Saint. Dikabarkan bahwa Purifying Demonic Lotus Saint pernah melepaskan skill ini dan menutupi seluruh kota di dalamnya. Orang-orang di kota merasa seolah-olah mereka telah hidup selama beberapa abad. Hanya setelah kabut menyebar, mereka tiba-tiba menyadari bahwa pengalaman 100 tahun hanyalah mimpi. Gunanhai samar-samar tersenyum sebelum menghela nafas. Ada desas-desus bahwa api teratai setan pemurnian tidak dapat untuk menggunakan keterampilan ini 1000 tahun yang lalu. Tidak disangka-sangka kali ini, sepertinya perjalanan ini memang penuh dengan bahaya. Memurnikan Demonic Lotus Saint.
Xiaoyan mengingat gugus cahaya setelah mendengar nama ini. Klaster cahaya seharusnya dibuat oleh Purifying Demonic Lotus Saint, tetapi hal yang mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa Light Cluster yang bereaksi terhadap Purifying Demonic Lotus Flame menjadi sunyi setelah memasuki dunia ini. Di mana sisanya? Mata Xiaoyan menyapu semua orang. Dia melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada orang lain selain mereka di alun-alun ini. Alam ini adalah dunia api teratai iblis pemurnian. Kami telah mendarat di tangannya saat kami memasuki celah itu. Kemana kita akan dikirim akan tergantung pada niatnya. Sun Er menjelaskan, ini sengaja memungkinkan kami untuk bersatu. Alam ini sangat misterius. Sebelumnya, saya menguji apa yang bisa saya lakukan. Jika saya dengan paksa mencoba untuk keluar dari area ini, bahkan saya akan menderita serangan balasan yang hebat. Tempat ini seperti penjara yang sangat keras. Tidak mungkin untuk menghancurkannya. Gunanhai menggelengkan kepalanya. Matanya menatap pintu besar yang tertutup rapat dan berkata, menurut apa yang dikatakan leluhur di klan, situasi yang sama juga terjadi saat itu. Jika kita berjalan melalui pintu besar, kita secara alami akan dapat melihat api teratai iblis pemurnian. Namun, akan ada banyak penghalang di balik pintu besar itu. Kita harus mengatasinya jika kita ingin tiba di api teratai iblis pemurnian. Tempat ini telah didirikan oleh api teratai iblis pemurnian. Kemungkinan tidak akan mudah untuk secara paksa mengisinya. Xiaoyan mengerutkan kening dan berkomentar, ini adalah wilayah api teratai iblis pemurnian. Bahkan kita hanya bisa mematuhi aturannya sebelum bisa menemukan tubuh aslinya. Gunanhai samar-samar tertawa. Dia akan terus mengatakan sesuatu ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Suhu yang menakutkan perlahan muncul di sekitar mereka. Hati-hati! Gunanhai mengerutkan kening dan berteriak setelah merasakan apa yang terjadi. Tentu saja, pengingatnya tidak perlu. Pada saat ini, semua orang sudah menjadi berhati-hati. Mata mereka lelah melihat banyak distorsi di ruang di sekitar mereka. Ranah api iblis itu terlalu misterius. Mereka harus berhati-hati mungkin. Bang-bang! Ruang di sekitar mereka menjadi lebih terdistorsi sebelum banyak garis retakan muncul. Gelombang demi gelombang api putih krem menyapu dari celah-celah. Segera setelah itu, banyak sosok manusia dengan api putih krem di sekitar tubuh mereka muncul dari banyak celah seperti air banjir. Dalam sekejap mata, langit telah dipenuhi dengan sosok manusia api ini. Sosok manusia ini diselimuti api. Mereka semua memegang tombak api panjang di tangan mereka. Mata tanpa emosi mereka menatap kelompok Xiaoyan. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap kembali banyak sosok manusia api. Dia terkejut menemukan bahwa orang-orang ini memiliki tubuh asli dan aura mereka sangat kuat. Hati-hati, mereka semua Buddha api, ahli yang telah disempurnakan oleh api teratai iblis pemurni. Mereka adalah bentuk lain dari boneka. Gunanhai berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat sosok manusia api ini muncul. Mengaum! Puluhan ribu sosok manusia api mengeluarkan raungan keras setelah kata-kata Gunanhai terdengar. Tubuh mereka bergerak serempak saat mereka bergegas menuju kelompok Xiaoyan dari segala arah. Momentum mereka benar-benar mengguncang bumi. Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat gelombang manusia ini bergegas maju dengan momentum yang ganas. Dia mengulurkan tangannya dan kekuatan mengerikan menyebar. 100 sosok manusia api meledak. Sun Er dan yang lainnya juga melepaskan serangan sementara Xiaoyan melakukannya. Semua orang yang hadir adalah seorang elit Du Sheng. Serangan mereka secara alami sangat kuat. Angka-angka api itu berubah menjadi tidak ada banyak pada satu waktu, tetapi terlepas dari seberapa ganas serangan kelompok Xiaoyan, masih ada banyak Buddha api yang keluar dari celah-celah itu. Tidak ada akhir dari pembunuhan ini, tidak ada gunanya melanjutkan pembantaian ini. Kita hanya bisa masuk ke dalam.
Gu Nanhai berteriak dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia merenung sejenak, mengangguk, dan kemudian berkata, "Ayo pergi!" Jari kaki Xiao Yan menekan tanah setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergegas ke depan. Budak api yang menghalangi jalannya meledak ketika mereka mendekat dalam jarak 100 kaki darinya. Kelompok itu mulai dengan mudah menyerang melalui kerumunan manusia api. Mereka semua melemparkan telapak tangan mereka sendiri yang dengan kejam menabrak pintu besar. Bang! Pintu besar tiba-tiba retak terlepas dari serangan gabungan dari begitu banyak ahli. Budak api tak berujung berhenti saat pintu besar pecah. Mereka tetap tergantung di langit yang berdesakan bersama. Ayo pergi! Menurut leluhur klan, api iblis terletak di ujung aula api iblis ini. Gu Nanhai berteriak. Grup Yao Lao segera mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia melirik budak api yang tak ada habisnya di belakangnya dan kemudian melihat area di belakang pintu besar. Setelah hening sejenak, dia mengangguk dan berkata, "Ayo pergi!" Gu Nanhai juga memiringkan kepalanya setelah mendengar Xiao Yan setuju. Tubuhnya bergerak, dan dia memimpin melalui pintu besar. Sun Er dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Xiao Yan merajut alisnya saat dia melihat banyak sosok yang bergegas ke depan. Tetap di sini berarti menghadapi tentara budak api yang tak ada habisnya. Tampaknya hanya mungkin untuk melarikan diri dari situasi ini dengan melanjutkan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hati Xiao Yan samar-samar merasakan kegelisahan. Alam api iblis ini terlalu misterius. Bab 1504, Kapak Raksasa Berwarna Darah. Api putih krem memenuhi mata seseorang di dalam aula yang luas ini. Banyak sosok manusia api berdiri tegak di aula persegi seluas hampir 10.000 kaki ini. Mereka tidak mengeluarkan suara apapun, tetapi aura yang sangat menakutkan memenuhi aula. Aura itu menyatu dan berubah menjadi naga api besar yang menempel di atas kepala sosok manusia api ini. Ada niat membunuh yang melonjak darinya. Kelompok Xiao Yan mempelajari formasi di aula ini dari sudut. Alis Xiao Yan tanpa sadar merajut. Ini bukan pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu. Sejak mereka memasuki pintu besar itu, kelompok Xiao Yan telah menyerbu melalui 3 aula yang mirip dengan ini, tetapi semakin jauh mereka maju, budak api yang mereka hadapi menjadi lebih kuat. Berdasarkan indera kelompok Xiao Yan, setiap budak api di depan mereka memiliki kekuatan Douzun. 1 Douzun tidak layak disebut di mata kelompok Xiao Yan, tetapi ketika jumlah ini meningkat menjadi 10.000, bahkan seorang elit Dou Sheng harus menahan perhatian mereka, terutama ketika budak api ini bekerja sama dengan sempurna satu sama lain. Kekuatan gabungan mereka sangat menakutkan. Penatua Gu, kapan kita akan mencapai akhir jika kita terus menyerang seperti ini? Xiao Yan mengerutkan kening dan tanpa sadar bertanya. Meskipun kelompok mereka cukup kuat, Dou Qi di dalam tubuh mereka cepat atau lambat akan habis jika mereka terus menyerbu melalui aula tanpa akhir ini. Energi alami dalam alam ini dicampur dengan api iblis. Tidak ada yang berani menyerapnya begitu saja. Bahkan seorang elit Dou Sheng tidak akan mampu bertahan jika kelelahan seseorang lebih besar dari asupannya. Kami tidak punya pilihan lain. Alam api iblis telah menjadi tempat yang sangat berbahaya setelah dikelola oleh api teratai iblis pemurni selama ribuan tahun. Jika tidak, orang lain tidak akan gagal untuk menangkapnya selama ribuan tahun ini. Gu Nanhai menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kerutan Xiao yang semakin dalam setelah mendengar jawaban ini, tapi dia juga merasa tidak berdaya. Alam api iblis ini terlalu aneh. Setelah menyerbu ke tempat berikutnya, tempat sebelumnya anehnya akan menghilang. Sepertinya ada tangan besar yang tidak terlihat dengan diam-diam memindahkan tempat di belakang mereka, memaksa mereka untuk maju. Apakah leluhur dari klanmu juga menerobos semua rintangan ini ketika mereka datang ke tempat ini di masa lalu? Xiao Yan bertanya. Ya, apakah api teratai iblis pemurni lebih kuat 1000 tahun yang lalu atau lebih kuat sekarang?
Mata Xiao Yan berkedip saat dia bertanya. Meskipun api teratai iblis pemurni 1000 tahun yang lalu tidak ditangkap oleh siapapun, itu masih mengalami cedera serius, tetapi 1000 tahun lebih dari cukup waktu untuk pulih sepenuhnya. Selain itu, dari tampilan kabut surgawi mimpi buruk, api teratai setan pemurnian saat ini lebih kuat. Gunanhai ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Jadi seperti ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat kubah di atas aula besar. Matanya sedikit berkedip, sepertinya api teratai iblis pemurni ini berencana untuk bermain dengan kita seperti boneka. Semua orang merajut alis mereka setelah mendengar kata-kata ini. Dipermainkan oleh api surgawi benar-benar sesuatu yang sulit diterima. Ayo terus berjalan, Xiao Yan merenung sejenak. Setelah itu, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Suaranya kembali tenang. Semua orang terkejut setelah mendengar perintah ini. Mereka dengan cepat mengangguk saat tubuh mereka bergerak dan menyerang pada saat yang bersamaan. Kelompok itu dengan mudah menghancurkan tentara Budak api di aula dalam sekejap. Setelah itu, mereka semua berubah menjadi sosok cahaya yang muncul di ujung aula dalam beberapa kilatan. Setelah itu, mereka menghancurkan pintu besar lainnya dan memasukinya. Mereka melanjutkan upaya pahit ini untuk mengatasi rintangan selama periode waktu berikutnya, tetapi tugasnya sangat monoton. Setiap aula besar memiliki budak api yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatan budak api meningkat semakin jauh mereka berkelana. Dalam bentrokan terakhir, bahkan leluhur Huo Yun menderita beberapa luka ringan saat melawan tentara budak api. Meskipun sisanya sedikit lebih baik, ekspresi mereka secara bertahap menjadi serius. Serangan terus-menerus mereka sedikit berbeda dari bentrok dengan banyak elit Dousheng, menyebabkan mereka merasa lelah. Bang! Pintu besar aula dihancurkan oleh Xiao Yan tanpa ekspresi dengan serangan telapak tangan. Aula besar lainnya muncul saat pecahan batu ditembakkan. Semua orang merasakan keletihan di hati mereka saat mereka melihat aula besar. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai rintangan ini. Mata Xiao Yan menyapu aula besar. Namun, dia dengan cepat mengeluarkan suara, karena dia menemukan bahwa aula besar ini tidak dipenuhi oleh budak api. Apakah kita sudah melewati semua rintangan? Sun Er juga menemukan perubahannya. Tidak. Gunanhai menggelengkan kepalanya. Matanya terkunci pada sesuatu di tengah aula besar. Ada sosok yang agak kurus berdiri di tempat itu. Anehnya, tidak ada api yang berlama-lama di sekitar tubuhnya. Kedua matanya tertutup rapat saat aura seperti gunung menyebar dari tubuhnya. Dousheng bintang 4. Tubuh Gunanhai dan Ziyan bergetar lembut saat ini. Ekspresi serius perlahan muncul di wajah mereka. Meskipun mereka berdua juga Dousheng bintang 4, sosok kurus di aula itu masih sedikit lebih kuat dari mereka. Apakah ini juga budak api? Xiao Yan bertanya dengan tidak percaya. Seberapa mengerikankah api teratai iblis pemurni ini? Itu bisa mengubah Dousheng bintang 4 menjadi budak api? Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai budak api karena dia memiliki kecerdasan yang menjadi miliknya. Dibandingkan dengan budak api yang dikendalikan oleh api teratai iblis pemurni, dia memiliki otonominya sendiri. Gunanhai berbicara dengan ekspresi serius. Sepertinya ini adalah rintangan terakhir. Kita seharusnya bisa mencapai lokasi api teratai iblis pemurni begitu kita melewati ini. Ini tidak akan mudah. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia berkomentar. Bahkan dengan liniup mereka, tidak akan mudah untuk mengalahkan bintang 4 Dousheng. Tidak ada cara untuk mundur sekarang setelah kita datang ke sini. Ziyan merentangkan tangannya saat dia berbicara dengan Xiao Yan. Setelah itu, matanya yang cantik menatap Gunanhai saat dia berbicara dengan nada agak malas. Kita berdua harus menyerang bersama dan menghabisinya sesegera mungkin. Aku benar-benar kesal. Iya. Gunanhai tidak menolak sarannya.
Dia mengerti bahwa akan sulit baginya sendirian untuk berurusan dengan pria kurus ini. Perhatikan lingkungan sekitar. Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya saat semua orang diam-diam bergegas ke aula. Mereka berpisah dan mengepung sosok manusia kurus itu. Ziyan dan Gunanhai mendarat di depan pria itu. Mata sosok manusia yang tertutup rapat itu perlahan terbuka ketika semua orang mendarat di dalam aula besar. Sepasang mata hitam pekat yang kosong dari emosi terungkap, tetapi itu jelas mengandung keaktifan tambahan dibandingkan dengan budak api yang mereka temui sebelumnya. Namun demikian, mata itu masih sedingin es. Kedua matanya hanya menatap Ziyan dan Gunanhai di depannya. Tidak ada pihak yang berbicara, tetapi suasana menjadi lebih tegang. Xiao Yan hanya berhasil melihat sosok manusia kurus ini dengan baik setelah mendekatinya. Sosok kurus itu mengenakan pakaian biasa, dan wajahnya tampak benar-benar kaku. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya. Kedua matanya dingin dan acuh tak acuh, tampak seperti es yang tidak meleleh dalam 10.000 tahun. Bang! Tanah aula yang sunyi tiba-tiba bergetar ketika sosok kurus itu dengan lembut mengepalkan ruang kosong di depannya. Kapak merah darah berukuran 10 kaki yang aneh muncul entah dari mana. Sosok kurus ini tampak sedikit lucu di bawah garis besar kapak raksasa itu. Orang-orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan energi mengerikan yang disembunyikan sosok kurus itu. Orang ini sangat kuat, ekspresi Xiao Yan sangat serius. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa ahli seperti itu dapat dikendalikan oleh api teratai iblis pemurni. Gunanhai mengerutkan kening saat dia melihat kapak raksasa berwarna darah. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Kedua belah pihak tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu setelah kapak berwarna darah muncul. Tiga pasang mata saling menatap. Angin liar tiba-tiba bertiup ketika tiga sosok secara brutal bertabrakan. Riak yang mengguncang bumi yang meletus menyebabkan kelompok Xiao Yan buru-buru mundur. Dentang-dentang! Tiga sosok di aula besar melintas dengan kecepatan yang mempesona. Percikan terus memancar saat ketiga sosok itu melintas dan muncul. Aula yang luar biasa kuatnya mulai retak 1 inci pada suatu waktu. Banyak garis retakan mulai menyebar. Kelompok Xiao yang sudah ditarik dari jarak yang sangat jauh. Mereka tidak dalam posisi untuk ikut campur saat tiga elit Du Sheng bertukar pukulan. Hanya riak yang tersisa yang membuat mereka merasa terpesona. Bahkan dengan serangan gabungan Ziyan dan Gunanhai, sosok kurus yang memegang kapak darah besar itu tidak menyerah. Kapak besar itu menari seperti angin saat aroma berdarah menyebar ke seluruh aula. Meskipun dia kuat, Ziyan dan Gunanhai juga bukan orang biasa. Sosok kurus itu secara bertahap jatuh ke dalam kerugian saat pertarungan berlanjut. Namun, pembalasan sesekali masih menyebabkan Ziyan dan Gunanhai tampak sedikit menyedihkan. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, kedua individu ini tidak akan cocok untuk orang misterius ini. Dentang! Ketiga sosok itu tiba-tiba melakukan kontak di tengah aula besar. Suara menakutkan tersapu seperti gelombang besar. Sosok dengan kapak darah terhuyung dan terbang mundur. Kakinya menginjak tanah aula besar, membentuk lebih dari selusin lubang yang dalam. Mengaum! Mata acuh tak acuh sosok kurus itu tiba-tiba mengungkapkan panas gila setelah dipaksa kembali. Raungan rendah dipancarkan dari tenggorokannya saat cahaya yang kuat tiba-tiba keluar dari alisnya. Sebuah simbol perlahan muncul di depan mata semua orang saat aura orang kurus itu tiba-tiba melonjak. Mata Xiao yang segera berhenti pada simbol aneh ini. Setelah itu, dia sepertinya disambar petir karena wajahnya menjadi kusam. Ini tato klan Xiao. Simbol yang muncul pada orang dengan kapak darah adalah tato klan unik dari klan Xiao. Mengapa orang ini memiliki tato klan Xiao?